Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pak Alpa Beriansyah selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Pemerintahan Daerah. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Yesika Desalsahas dengan NIM D1 B1 21 112. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas individu pada mata kuliah Pemerintahan Daerah. Dan saya akan memaparkan sejarah berdirinya Provinsi Jambi. Seperti yang kita tahu bahwa Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu dengan berakhirnya masa Kesultanan Jambi, yaitu awal sejarah dari Provinsi Jambi tersebut. Berakhirnya masa Kesultanan Jambi ini menyusul gugurnya Sultan Taha Saifuddin tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi. Maka Jambi ditetapkan sebagai keresidenan dan masuk ke dalam wilayah Netherlands Indie. Residen Jambi yang pertama O.L. Helffrich yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Belanda nomor 20 tanggal 4 Mei 1906 dan pelantikannya dilaksanakan tanggal 2 Juli 1906. Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung kurang lebih 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintahan Jepang, dan pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkanlah negara Republik Indonesia Sumatera. Di saat proklamasi tersebut menjadi satu provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, dan Medan sebagai ibu kotanya. Dan Mr. Teuku Muhammad Hasan ditunjuk memegangkan jabatan gubernurnya. Pada tanggal 18 April 1946, Komite Nasional Indonesia Sumatera bersidang di Bukit Tinggi, memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari 3 subprovinsi, yaitu Subprovinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Subprovinsi Sumatera Tengah mencakup Keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Tarik-menarik Keresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot, dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada sidang KNI Sumatera tersebut, dan Keresidenan Jambi masuk ke Sumatera Tengah. Subprovinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 ditetapkan sebagai provinsi. Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, Keresidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 kabupaten dan 1 kota praja Jambi. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanan, Muara Tebo, Muara Bungo, Bangko, dan Batanghari, terdiri dari Kewedanaan, Muara Tembesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal. Masa terus berjalan. Banyak pemuka masyarakat yang ingin Keresidenan Jambi untuk menjadi bagian Sumatera Selatan, dan di bagian lain ingin tetap, bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk ke Keresidenan Jambi karena sejak tanggal 1 Juni 1922, Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke Keresidenan Sumatera Barat, tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci. Tuntutan Keresidenan Jambi menjadi daerah tingkat 1 provinsi diangkat dalam pernyataan bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari atau HP Merbahari dengan Front Pemuda Jambi, Profeja, tanggal 10 April 1954. Yang diserahkan langsung kepada Bung Hatta, wakil presiden di Bangko, yang ketika itu
berkunjung ke sana. Penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih 500.000 jiwa, tidak termasuk Kerinci. Berbagai kedaulatan tekad setelah itu bermunculan di balik baik oleh gabungan parpol, Dewan Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin, Batanghari. Puncaknya pada Kongres Rakyat Jambi 14-18 Juni 1955 di Gedung Bioskop Murni terbentuklah wadah perjuangan rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Jambi (BKRD) untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 provinsi. Pada Kongres Pemuda Sedaerah Jambi tanggal 2-5 Januari 1957, mendesak BKRD menyatakan Keresidenan Jambi secara de facto menjadi provinsi selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 1957. Sidang pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 pukul 2 dengan resmi menetapkan Keresidenan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintahan pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku penguasa pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyoharjo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan BKRD. Pada tanggal 8 Februari 1957, Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Hussein melantik Presiden Jamin GR Datuk Bagindo sebagai akting Gubernur dan Haji Hanafi sebagai Wakil Akting Gubernur Provinsi Jambi dengan staf 11 orang yaitu Nuhan RD, Hasan Amin, M. Adnan Kasim, Haji Abdul Manap, Salim Syamsu Baharun, Haji Ahmad Somad, Suhur Manan, Imron Nungci, dan Abdul Umar yang dilakukan dengan SK nomor 009 KD U L KPTS tertanggal 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Residen Jambi, yaitu kini kita sebut sebagai Gubernuran Jambi. Pada tanggal 9 Agustus 1957, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar, Bali, UU Darurat nomor 19 tahun 1957 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958 UU Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah Sumatera 1 tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Undang-Undang Nomor 75 Tahun 1957 sebagai undang-undang. Kelanjutan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958, Mendagri Sanusi Harjadinata mengangkat dan menetapkan Jamin GR Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Diens Don DD Gubernur. Residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK nomor UP-5-8-4. Pejabat Gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi, sekarang Gedung BKOW. Kendati de jure Provinsi Jambi ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat
1957 dan kemudian Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Tapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD, maka tanggal keputusan BKRD 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 1970, tanggal 7 Juni 1970 tentang hari lahir Provinsi Jambi. Nah, adapun nama residen dan gubernur Jambi mulai dari masa kolonial sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut. Kolonial residen Belanda di Jambi ini adalah nama residen dan Belanda di Jambi pada masa kolonial. Selanjutnya, ini nama-nama residen Jambi pada masa Jepang. Nah, selanjutnya 6 Januari 1957 BKRD menyatakan keresiden Jambi menjadi provinsi 8 Februari 1957, peresmian provinsi dan kantor gubernur di kediaman residen oleh Ketua Dewan Banteng, pembentukan provinsi diperkuat oleh keputusan Dewan Menteri tanggal 1 Juli 1957, Undang-Undang Nomor 1 garis miring 1957 dan Undang-Undang Darurat Nomor 1957 dan mengganti undang-undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Berikut adalah gubernur masa Provinsi Jambi, gubernur-gubernur Jambi. Yang pertama M. Joseph Singdekane, Haji Abdul Manap, RM Nur Atmadi Gibrata, Jamuluddin Tambunan, Edi Sahabara, Marjun Sofwan, Dr. Andes Haji Abdurrahman Sayuti, Dr. Andes Haji Zulkifli Nurdin, MBA, Dr. Andes Haji Sudarsono, Dr. Andes Haji Zulkifli Nurdin, Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus, Dr. Andes Haji Irman MSI, Haji Zumizola Zulkifli, dan yang saat ini adalah Al-Haris. Baik, mungkin sekian pemaparan dari saya pada kesempatan kali ini, yaitu tentang sejarah berdirinya Provinsi Jambi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.